Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi kita ada podcast bareng bersama Kak, siapa namanya? Raffles. Kak Kasfek. Oke, kali ini saya akan mau bincang-bincang tentang YouTube, pengalaman kakak ini sebagai di YouTube. Dan oke, saya tidak lama-lama lagi kita mulai podcast kita hari ini, guys. Oh ya, selamat siang semua, Kak. Siang nggak? Selamat siang. Siang. Ya. Alhamdulillah. Hal ini kan banyak tentang itu kan, tentang upload video itu kan. Nah, kita kan itu kan video upload video itu apakah bisa mengupload video orang lain di YouTube? Kalau menurut saya sih, kalau kita mengupload video, ya pasti ya itu namanya adanya collab ya. Jadi kita kolaborasi sesama konten kreator. Jadi sama seperti kita ini kan. Jadi Abang Yogi ini upload video tentang saya juga. Karena ada saya juga. Jadi kita sama-sama support dah sebagai kreator Indonesia, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Jadi kita sama-sama support nih. Jadi kalau kita collab terus saling upload. Nah, kalau kita ngupload ada orangnya setuju, berarti ada namanya miskomunikasi. Jadi dia tidak setuju, berarti ya mau diekspos, berarti ada hal-hal yang membuat konten kreator itu tidak nyaman dengan adanya. Kita juga kan? Iya. Kita juga, guys. Iya. Ya itulah, jadi kita sama-sama kita sebagai konten kreator itu saling support lah ya, supaya kita tuh biar naiknya sama-sama gitu. Kalau kita ingin jadi YouTube video kan bisa edit video, dan bisa apa dia? Soalnya juga itu sangat. Jadi kita tuh jadi lebih dominan ke aplikasi. Iya. Jadi sekarang tuh saking kecanggihnya dunia sekarang nih ya, apalagi sekarang itu kata orang tuh zamannya Z ya, zamannya milenial. Jadi kita itu harus berkembang mengikuti zaman. Jadi kebanyakan sekarang itu kita itu kalau videonya itu jelek, tapi kalau dia itu pinter ngedit atau lihai di aplikasi, jadi video itu keren videonya itu. Seburuk apapun video itu, kalau editannya keren pasti keren jadi. Kakak tuh kalau ngedit video pakai aplikasi apa, Kak? Kalau saya edit video itu ada aplikasi tersendiri ya. Itu juga dari teman juga. Teman kita nggak bisa nyebutnya, nanti kita dimarahi orang yang punya nanti ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh kalau di Android itu App Store ya, ataupun yang lainnya ada semua sana. Pengalaman kakak jadi YouTube itu kan selain ini apa, Kak? Pengalaman kakak itu tahun berapa, Kak, di YouTube, Kak? Kalau saya itu, kalau rutinnya saya tuh ngupload video sudah lama. Tapi fokusnya sekarang saya itu 2021. Nah, jadi 2000 akhir itu saya mulai terjun ke YouTube. Pertama sekali itu saya itu ada namanya grup. Iya. Jadi grup YouTube itu kami itu buat drama film sendiri. Cuman film itu komedi, lucu-lucuan. Jadi semenjak itu saya juga mengiringi. Jadi kami juga buat video sama tim. Saya juga mengiringi. Saya juga ada namanya untuk akun saya sendiri kan. Jadi akun saya itu kalau kata Kim Jong Un itu katanya tuh biar kita tuh jadi kenangan ya gitu. Ini ada lagi pertanyaan, Kak ya. Kenapa ada iklan di YouTube itu yang belum dimonetisasi? Nah, itu kalau sepengetahuan saya itu ada kebijakan baru. Jadi sekarang itu kalau penontonnya sudah 100, itu akan muncul iklan sendiri. Nah, itu adalah kebijakan dari YouTube. Saya juga pernah merasakan ya. Jadi pertama itu waktu video saya itu sudah 100 nonton kan. Jadi muncul iklan. Jadi saya tuh merasa bangga, merasa gimana? Apakah saya dapat uang atau gimana? Karena saya dulu itu belum tahu ya itu. Jadi saya cerita sama teman-teman, saya sharing-sharing, kok ada iklan ini, rupanya ada kebijakan baru. Jadi walaupun kita belum monet ataupun
pemula lah ya. Jadi kita itu kalau sudah nyampe 100 setahu saya, jadi itu ada iklan sendiri itu. Jadi mungkin itu untuk daya semangat untuk kreator YouTube ya. Ya, YouTube. Iya. Banyak lagi ya kan. Apa rencana kakak buat konten kak selanjutnya kak? Tahun depan itu minggu depan. Kalau konten saya sih, saya kan pakai nama sendiri kan. Jadi saya itu lebih ke umum. Karena kalau kata kreator Indonesia itu, jadi campur sari ya. Nah, jadi kita konten itu umum, jadi mengenai kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita tuh saya sendiri ya. Jadi setiap momen itu perlu diabadikan. Jadi menjadi kenangan tersendiri. Kita juga nggak mesti kita ngejar, misalkan saya juga dapat pengalaman juga ya dari Koyong Deka kan, salah satu konten kreator nomor 1 di Sulawesi Selatan. Jadi juga ngasih masukan kan sama saya juga. Artinya kita nggak mesti berpacu dengan mencari uang katanya kan. Biarkan sendiri karya kita dihargai oleh orang lain, dinikmati, dan juga kita nanti diberi reward ya oleh YouTube sendiri. Jadi kita tuh giring aja. Jadi kita tuh fokus buat video aja ada. Nah, cuman kalau kita ada rezeki, nanti kita dikasih nanti rewardnya oleh orang YouTube sendiri. Minimal kalau anda dapat uang itu berapa kayak untuk YouTube kayak minimal untuk dapat uang jam tayangnya kak? Kalau persyaratannya itu 1000 subscribe ya, 4000 jam tayang. Itu persyaratan awal itu. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat itu, kita bisa mengajukan sebagai mitra YouTube. Jadi ya, itu. Nah, jadi itu sama-sama lah itu. Iya, kita sama-sama kadang loyo dan sama-sama. Baik. Nah, Anda ada lagi kayak apa saja yang dibutuhkan untuk membuat konten YouTube kak? Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat konten YouTube? Nah, balik lagi ke awal. Jadi kita itu lihat dulu channel kita ini fokusnya kemana. Misalnya kita kan channel YouTube ini misalnya namanya ini Samsudin ini, jadi dia ini fokusnya ke kuliner. Jadi kuliner ini makan mukbang ya. Jadi pasti nanti setiap pagi, setiap dia mau sarapan dia mukbang, sekalian mukbang kan. Jadi kalau siang nanti dia mau makan di luar, mukbang lagi, makan terus. Jadi dia pasti sesuai dengan fokus YouTube-nya. Kalau saya kan umum, jadi kan apapun bisa saya buat kontennya gitu. Ini ya, ada pertanyaan lagi sedikit tentang YouTube tadi, video tadi. Kan kita kan sudah di-upload. Kan kalau kita ngedit video itu kan ada lagunya. Lagunya itu kan lagu Indonesia, lagu seperti contohnya itu lagu seperti Ayu Ting Ting lah. Nah, ada Talak ke Siti kak. Nah, sudah di-upload itu Apcipta kak. Kenal ada kak? Kenal. Iya, saya juga sering juga itu. Kalau kita menggunakan lagu seorang, apalagi dia label artis ya. Jadi itu kita pasti kena hak cipta karena lagu itu sudah ada labelnya sendiri, sudah resmi. Jadi YouTube itu sendiri menyediakan lagu. Jadi di YouTube Studio itu ada musik yang setelah disediakan oleh YouTube, jadi sana itu nggak kena. Kalau pakai lagu musik baik kak, itu kan ada Apcipta juga kan? Kalau lagunya piano cak. Ya, tidak. Tapi kalau piano itu mengandung nada lagu, kena. Nanti misalnya piano itu lagunya apa tuh? Lagunya Charlie misalnya kan. Ding sama lagunya kena biasanya tuh. Ya. Saya juga sering cover kan. Padahal cover itu akustik aja, cuma kita kena karena miripnya. Jadi nada itu mirip jadi gitu. Jadi kita itu kalau saya sharing juga sama Ngelong TV ya, Ricky Official itu sama Limen juga. Nah itu
mereka tuh menyarankan menggunakan lagu yang sudah disediakan oleh YouTube Studio sana, itu memang sudah ada. Saya juga sering juga sharing-sharing. Saya juga baru juga di YouTube. Jadi saya juga sering sharing-sharing lah ya, sharing-sharing sama orang-orang yang sudah terjun ke YouTube maupun senior. Cuman saya lebih sharingnya itu orang-orang yang lebih welcome ya. Jadi kalau biasanya kalau di Lubuk Linggau ini kebanyakan YouTube kan kalau sudah muncak tinggi itu kan itu agak sombong lah ya. Kak, gimana Kak dapat penghasilan di YouTube kayak Kak? Itu ya kayak Apa? Kalau dapat penghasilan dari YouTube tuh Kak. Kalau maksudnya tadi itu kita harus memenuhi persyaratan dulu yang 1000 subscribe itu sama 4000 jam tayang. Itu subscribe itu awalnya dulu. Kalau kita sudah itu pasti kita akan diperhitungkan jam tayangnya. Jadi hitungan dolar itu kan. Oke Kak. Tip-tip untuk jadi YouTube apa Kak? Caranya tipnya Kak? Kalau tip-tipnya di YouTube sih sama juga sama itu salah satu content creator Sumsel Deka juga, kita harus fokus, kita harus bergiat, kita harus rajin lah jadi kita itu. Jadi kita tuh harus boleh malas ya. Iya, harus fokus, kita harus menikmati. Jangan malu, jangan itu apa dah? Jangan minder. Ya, betul. Iya. Jadi itulah. Jadi sama aja sama itu. Orang bilang itu kita buat konten itu kalau kita di jalan gitu konten. Jadi kita diomong orang itu sebenarnya dia ngomong. Iya, orang gila lah. Ini nggak benar kan ini. Cuman biarlah itu. Memang kita passion kita sana. Orang nggak tahu. Tapi ketika kita sudah dinyatakan berpenghasilan, mereka yang menghina kita itu biasanya mendekati. Itu biasanya. Iya, kebanyakan tuh. Orang tuh memang kita tuh awal itu butuh perjuangan untuk pertama-tama sekali itu. Ya kebanyakan itu saya sering dengar sih banyak begitu banyaknya. Apa alasan Kak jadi content creator Kak? Alasan Kak jadi ini Kak? Kalau saya sih jadi content creator lebih dominan itu gak ada pekerjaan lain Kak selain jadi YouTube Kak? Pekerjaan lain ada pekerjaan lain. Ini kan content creator itu namanya pekerjaan sampingan. Ada juga hobi. Iya. Hobi satu. Nah, kita lebih dominan itu content creator ini adalah kita menyalurkan hobi, menyalurkan kreativitas kita ya. Jadi kita itu dan juga kita untuk kenang-kenangan. Jadi video kita kan biasa orang kan kalau menyimpan video di HP karena kapasitasnya nggak muat kan, apalagi di laptop di netbook pasti kan ada kapasitas sendiri kan. Cuman kalau di YouTube itu mau berapa ribu pun video semuanya ditampung. Nah jadi itu. Nah jadi ketika kita pengen mengenang masa lalu kita, pengen mengenang ini, kita bisa buka itu kayak channel kita. Oh ini keren-keren. Jadi kita tawa. Sama juga sama kayak Koyong Deka kan. Jadi Koyong itu kalau dia sudah buat video, nah dia nonton sendiri itu dia ketawa. Nah jadi dia tuh menikmati. Jadi habis buat video langsung edit, langsung upload, nonton lagi, ketawa dia. Jadi itulah sama kita menghibur juga. Sama saya kemarin juga barusan ya merekam video juga untuk Kim Jong Un yang Wakacung Kitaria. Jadi pas kami ke turun tebing, naik tebing, jadi ketika nonton lagi video itu lucu. Lihat Kim itu kebungkal di tebing tebal-bal itu lucu. Sama lah kayak kita lihat kemarin itu ke kuda salah satu kuda itu kan, kuda yang di itu punya wali kota kan. Nah jadi sana itu lucu kita video itu mau megang itu takut ditendang. Jadi iya, jadi lihat video tuh sampai rumah tuh lucu dia keren nih itu. Nah jadi ngelawak. Iya jadi untuk hiburan juga. Sama juga ngelawak juga konten. Itu kita bikin menghibur penonton semua. Ini kalau Bang Yogi sendiri kontennya ke arah mana? Aku sih kontennya ke arah ke vlog dulu ngeplog ya, ke mana ke jalan ke kota Indonesia, terus di Ningga sudah di Ningga, ke Bengkulu belum, so ke Ceruk lagi lah, ke
Mana lagi? Semuanya lah aku vlog itu. Oh, berarti umum ya, sama seperti saya, berarti umum. Jadi ngeplok ya tuh udah, ngeplok. Fokus kuliah dulu. Iya, fokus kuliah. Oh, sekarang kuliah. Iya. Kuliah sudah semester berapa? 5. 5. Nah, ini. Jadi kita itu sama saja sini. Saya dulu waktu kuliah belum terpikiran untuk jadi kreator kan. Cuman kalau nengok Bang Yogi ini kalau sudah terjun ke YouTube sambil kuliah bisa. Jadi beiringnya waktu kita sambil kuliah, selesai kita kuliah, kita sudah dapat ilmu pendidikan, kita sudah dapat ilmu kreator, kita sudah bekerja, ini juga sudah penghasilan. Jadi double penghasilan itu. Keren itu sebenarnya. Iya. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya udah kasih kesempatan podcast ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga kita dapat penghasilan dari YouTube, penonton semua, dan semoga terima kasih sudah bincang-bincang tentang podcast saya ini. Dan saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.